Hey, hey, hey! Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabar nih kalian nih? Nah, sekarang sudah bergabung dengan saya dua teman kongko BB69. Yang pertama ada Mas Yus dari Cinetizen. Apa kabar Mas Yus? Halo, baik, kabar baik, alhamdulillah sehat. Mas Destiawan gimana nih kabarnya? Puji Tuhan, sehat selalu nih. Kita harus sehat ya. Alhamdulillah. Nah, yang kedua ada Mas Aska dari Aska Goldi. Halo semuanya. Nggak ada dari-darinya. Anda ini mewakili diri sendiri aja. Oke, Mas Aska dari Kan diri semuanya. sendiri. Mantap. Oke. Nah, pada episode kali ini kita ingin membahas sebuah film yang merupakan installment keempat daripada sebuah saga yang sangat terkenal, dan kali ini judulnya adalah The Matrix Resurrection. Harus ada kacamatanya dong. Kalau nggak bisa ya. Ada gimmick dong. Oke. Wah, Mas Aska juga udah pakai tuh. Oke. Nah, sekarang ini kita mulai dari Mas Yus. Mas Yus, gimana nih Mas Yus sih? Kalau pas waktu pertama kali di istilahnya disiarkan atau dikabarkan bahwa Matrix akan dibuat installment keempatnya. Yang pertama dirasain pasti kangen ya, apalagi dengan adanya kembalinya si Carrie Anemos sama si Keanu kembali lagi gitu. Maksudnya pas pertama kali lihat di poster, wah Trinity sama Neo akan kembali lagi nih. Cuma yang nggak dibayangin itu nanti ceritanya tuh seperti apa lagi, karena kan kalau tahu saya sih, menurut saya di Revolution itu udah cukup lah mereka tuh di dunia mereka itu udah gitu, maksudnya nggak perlu diperpanjang lagi, tapi ini mau kayak gimanain lagi gitu sih. Yang pertama kali muncul di benak tuh seperti itu, ketika pas ngelihat trailer, ngelihat poster pun juga berasa tuh ini akan mau dibikin kayak gimana lagi ceritanya gitu loh. Si Neo ini sama si Trinity ini ketika dibangkitin kembali, kan resurrection itu kan artinya kebangkitan kan. Itu mau dibikin kayak apa gitu loh. Itu doang sih yang dirasain. Waktu itu semangat gak? Excited karena mungkin mikir gini ya, namanya Matrix, efek-efeknya itu pasti akan, wah kita tonton lagi nih, efek-efeknya akan kembali lagi, terus kemudian yang bisa terbang, yang bisa menghindar kayak gitu-gitu. Udah pokoknya efek-efek visual yang keren dari The Matrix trilogy sebelumnya tuh kita bisa saksikan kembali gitu. Ternyata ya nanti kita bahas. Nanti kita bahas. Oke, Mas Aska, tenang Mas Aska, tenang. Ini baru ngomong belum pembahasan Mas Aska, tenang Mas Aska. Nah, gimana Mas Aska? Pas waktu pertama kali disiarkan atau saya ada muncul berita nih si Lana Wachowski akan membangkitkan sendiri nih dia ya, tanpa saudaranya. Ya, gimana? Solo ya, Lana Wachowski sendiri, bukan Wachowski Brothers ya. Atau sister. Sisters ya. Jadi sebenarnya trilogi Matrix itu udah 18 tahun yang lalu ya. Jadi energinya tuh sebenarnya sama kayak aura-aura Spider-Man, tanpa spoiler apapun. Tapi kita tuh kayak semasa kecil, di umuran kita tuh Matrix adalah tontonan yang menemani kita gitu di masa kecil kita sampai kita dewasa gitu. Sampai kita kenal yang namanya Keanu Reeves. Keanu Reeves sendiri di akhir Matrix Revolutions itu langsung hilang. Gitu kan. Si aktor ini tiba-tiba hilang karirnya, entah kemana gitu. Bahkan di internet dia ketahuan di MRT gitu loh. Jadi kayak ini jatuh miskin nih orang nih gitu. Terus setelah itu dia kembali di Man of Tai Chi, dan titik baliknya Keanu Reeves adalah di kalau nggak salah John Wick ya. Mulai viral lagi, mulai hype lagi gitu kedatangan Keanu Reeves. Nah, si Lana Wachowski ini kayaknya dia nggak mau ketinggalan hype memasukkan Keanu Reeves lagi gitu. Wow, ini Keanu Reeves lagi naik lagi nih gini. Makanya dia membuat yang installment keempat ini, yaitu Resurrections, yang sebenarnya menurutku dari trilogi Matrix itu kurasa udah cukup deh gitu. Kalau mau kita review dari trilogi yang pertama, Revolutions itu menurutku udah penurunan dari triloginya gitu. Karena Reloaded itu udah paling maksimal dan Revolution sudah
anjlok nih, kesannya udahlah cukup, kayaknya ini penutup yang mengecewakan dan lebih baik nggak usah dilanjutkan. Nah, di tahun 2021 ketika muncul, excited nggak excited gitu, tiba-tiba muncul lagi nih si Lana Wachowski ini membuat Matrix Resurrections dengan dua karakter ikoniknya mereka, yaitu Neo sama Trinity. Ya, kita jadi kepikiran ini mau dibuat gimana, si Neo ini gimana nasibnya, dan Trinity kalau mau dibocorin mah di ketiga dia udah mati. Kenapa dia muncul lagi? Ini teori apa lagi yang mau dibawa gitu kan? Ya mau nggak mau, terpaksa nggak terpaksa, itu film masa kecil kita, penasaran gitu jadinya kan. Ya udah, kita tonton. Gimana kesannya? Lanjut lagi nanti. Oke. Benar sih. Dalam arti yang tadi Mas Aska bilang, Mas Yus bilang ini, nggak terlepas dari nostalgia ya. Dalam arti mungkin nih yang nonton film Matrix Resurrection, ya kurang lebih kan yang seangkatan Mas Aska, Mas Yus, atau seangkatan saya lah dalam arti ya. Yang mana sudah pernah istilahnya yang Panap sudah pernah menonton yang 1, 2, 3-nya berarti. Nah, ini mewakilinya Mas Yus dan Mas Aska ini yang pasti ini lebih muda dari saya. Oke, dari tadi mereka udah gerah nih soalnya nih. Jadi saya jadi mungkin dari dua generasi dalam arti kan seperti itu kan. Ya bedanya kan nggak terlalu jauh lah, 10-20 tahun lah ya. Nah, 90-an lah kan mulainya kan hype-nya kan anak 90-an, habis itu 2000-an ya, dan memang benar sih dalam arti kalau dilihat ini kan jadi istilahnya di antara nostalgia atau penasaran nih mau dibawa ke babak baru apa nih dalam arti ya. Walaupun mungkin saya nggak tahu nih kalau untuk penonton baru generasi istilahnya generasi yang baru sekarang nih, generasi Z atau istilahnya yang Alpha bisa. Kalau Alpha mah pasti belum ya, generasi Z yang nonton film ini, saya nggak tahu nih dalam arti apakah mereka itu masih bisa nikmatin atau istilahnya mereka udah istilahnya nggak tertarik nih dalam arti. Nah, seperti itu. Kalau mungkin kan kalau Mas Yu sama Mas Aska kan mungkin generasi milenial kali ya dianggapnya ya. Ya. Z ke milenial ya. Antara itu. Oke. Nah, jadi masih bisa merasakan hype-nya kali. Nah, oke, kita langsung aja ke Mas Yus nih. Gimana Mas Yus? Tadi kan sempat menahan diri nih dalam arti. Pas nontonnya gimana? Apakah di luar ekspektasi yang benar-benar wah atau gimana? Ini dulu, info dulu, kalau di tahun 1999 itu masih sekolah ya, jadi kita beda. Jelas. jadi masih muda-muda banget, itu masih sekolah SMP, SD ke SMP sih kalau nggak salah. Jadi saya masih muda itu. Iya, tadi saya sudah ralat kok, Mas Yus. Tenang Mas Yus. Iya. Sudah diralat. Okay. Apa mau kasih apa? Mau kasih tanggal lahir atau nama ibu kandung? Loh, nanti lama-lama dihack. Nggak boleh itu nggak boleh. Jangan sampai tertipu seperti itu ya. Ya, oke. After watching Matrix Resurrection itu, first impression saya pertama kali udah gini doang gitu. Kok gini gitu. Nah, oke. Tadi kan kita balik dulu nih, Mas Yus. Pas waktu nonton kan tadi Mas Yus bilang kan SMP, kurang lebih ya. Bukan SD, SMP. Nah, SMP, mau masuk SMP. Nah, mau masuk SMP, oke. Pas waktu pertama kali melihat bullet time. Wah, itu ini ya, kayak berasa kayang tapi kayaknya kayang dengan slow motion gitu ya kan. Dulu bahkan sempat main bahkan sempat main kalau waktu kan ada tuh dulu main-main kayak sama anak teman-teman yang masa-masa segitu lah, kayak beranteman gaya-gaya gitu. Pas bullet time itu ya kan. Wah, itu mungkin pengalaman pertama kali ngelihat efek visual yang gimana ya, yang oke banget gitu, yang benar-benar kita baru ngerasain kok itu efek visual ternyata kayak gitu. Itu bagus banget sih. Itu pertama kali. Oke. Belum lagi Trinity nendang kayak gini, berhenti dulu ya. Iya, gaya betul yang kayak begini.
Pokoknya juga di film The Matrix itu yang nggak bisa dilupain itu pertama slow motionnya itu udah ciri khasnya The Matrix banget. Jas hitam, tuxedo hitam, all Betul. about hit black. Terus sama ya itu yang tadi gerakan ballet time-nya itu yang slow mo itu udah nggak bisa lepas dari icon dari The Matrix-nya sendiri sih. Itu nggak bisa terlepas dan nggak bisa dilupain gitu. Kalau untuk penonton awam The Matrix sih. Oke, nah kita kembali ke masa kini nih. Pas nonton Resurrections gimana? Oke. Pas setelah nonton after watch The Resurrection, ya tadi kok gini gitu. Maksudnya kok gini apa nih maksudnya? Apakah misalnya nggak ada sesuatu yang baru atau gimana? Gimana ya? Mungkin kan dari pertama itu kan kita kayak pasti dibikin bingung ya. Overall polanya Wachowski bersaudara ini kan sekarang kan si Lana doang nih ya, Lana Wachowski doang. Tapi kalau yang dari dulu tuh kita pasti awal tuh kayak dibuat bingung dulu tuh, kayak harus cari jalan sendiri dan harus mencari tahu ini maksudnya apa sih yang dari pertama gitu kan. Pas setelah pertengahannya baru di penjelasan semuanya dijelasin. Kayak yang di The Matrix 2 tiba-tiba si yang siapa yang ininya komputernya diganti tiba-tiba kan sama yang beda, yang Krewell itu lupa sih namanya. Pokoknya kayak gitu kan, jadi kok tiba-tiba diganti. Ternyata di pertengahannya dijelasin ternyata yang bersaudara itu udah mati, terus diwarisin lah ke si Link ya kalau nggak salah namanya ya, Link, seingetnya tuh Link. Gitu lah model formulanya tuh di The Matrix Resurrection itu pertama kan kayak kita dikenalin sama si Thomas Anderson yang dengan wajahnya dibedain. Dia itu seorang developer game yang bikin game The Matrix 1, 2, 3 loh. Kok bisa begini ceritanya? Maksudnya apa coba? Walaupun dari dari part scene-nya itu ada penyindiran ke Warner Bros lah. Nih dipaksa Warner Bros dibikin 1, 2, 3 gitu kan. Disuruh lanjutin lagi dengan game yang next-nya gitu kan. Itu ada nyindir-nyindir juga hampir sama, jadi kayak di film ini 2003 dilanjutin lagi filmnya di Resurrection. Terus abis itu ke pertengahan juga masih dibikin bingung si Neo ini mau kemana arahnya, walaupun tujuan utamanya mereka itu cuma mau ngebangkitin Trinity, tapi kok ceritanya tuh terlalu berbelit-belit dan memutar gitu, nggak seperti Wachowski bersaudara gitu. Si Lana ini kayak kehilangan suatu formula yang dipegang Matrix sebelumnya gitu loh, untuk ceritanya gitu sih. Jadi ya kok gini gitu. Ya udahlah. Oke. Mas Aska gimana Mas Aska? Matrix Resurrections ya. Sebenarnya dari trilogi Matrix awal itu, film Matrix ini film yang visioner di masanya, di tahun 2000-an itu mereka paham tentang konsep aksi gimana, konsep slow motion teknologi itu gimana. Itu ketika kita menonton di zaman itu, wow, ini keren banget. Makanya jadi suatu pop culture pada masa itu kan. Ini ikonik nih, adegan-adegan slow-mo-nya jadi meme gitu. Dan sebenarnya dari segi cerita, Matrix itu konsisten, emang rumit gitu loh ceritanya. Ketika dia masuk sebuah universe yang kayak animasi atau yang kita zaman sekarang namanya meta kan gitu. Jadi ketika mereka masuk ke dunia fantasi, dia masuk, yaitu di tahun 99 sampai 2003 2004 tuh udah diceritakan. Itu hal yang menarik gitu. Tapi ketika dibawa ke 2021, sebuah cerita konsep yang masih sama dengan ini, konsep meta ini masih cukup merumitkan. Karena di posisiku sebagai penonton menganggap coba nggak nonton rewatch lagi lah trilogi Matrix yang kemarin, gimana sebagai penonton awam menonton Matrix Resurrections tanpa knowledge gitu. Kita bayangkan gitu, setelah nonton ternyata masih jelimet gitu. Ternyata Wachowski ini cara berpikirnya emang nyeleneh aja konsep cara membuat filmnya gitu. Nggak pernah membawa sebuah cerita dari A ke Z gitu. Pasti ada A aksen, B ke A gitu. Jadi konsekuensi itu selalu dibuat rumit, dibuat sesuatu yang nyentrik gitu. Nyentriknya tuh nyentrik yang parah gitu loh. Nggak bisa ditonton satu kali duduk gitu. Bahkan trilogi Matrix pun kita nontonnya sampai di bioskop Trans TV ditayang berulang-ulang kan. Sampai akhirnya kita paham nih, Matrix itu gini gitu. Nah, ini Resurrections konsisten dengan ketidakjelasan. Maksudnya banyak kebingungan, banyak hal-hal yang harusnya untuk di era sekarang dikenalkannya ya dengan cara awam dong gitu.
Jangan dengan cara pengenalan karakter yang udah 20 tahun, 18 tahun yang lalu dibawa kembali. Nonton baru di era sekarang yang umurnya masih 10 tahun masuk, itu kan kesannya gimana ini film gimana, atau 17 tahun ya, sorry, ratingnya 17 plus. 17 Jadi tahun. umur 17 nonton, ini gimana? Kenapa ada satu karakter Trinity, ini gimana? Terus tiba-tiba ada satu orang namanya Morpheus. Hai Morpheus, kok beda? Nah, kita penonton, sebagai penonton awam kan bingung nih. Morpheus yang beda tuh, yang A yang mana, yang B yang mana, kan kita baru tahu yang B gitu. Ada hal-hal yang cukup merumitkan, dan untungnya mereka membawakan footage-footage dari trilogi sebelumnya yang itu lumayan nostalgic untuk kita generasi tua. Tapi untuk generasi muda, kasihan sebenarnya untuk nonton ini. Mereka kayak banyak penuh pertanyaan kelihatannya di kepala mereka, ini siapa. Itu yang mereka kurang bisa menjelaskan. Si Wachowski ini kurang bisa menjelaskan dengan baik lah dari segi cerita. Meski visualnya bagus banget gitu. Oke. Nah, Mas Yus nih, kebetulan si Mas Saska ngomong soal cuplikan-cuplikan daripada film yang sebelumnya nih, dari film pertama sampai film ketiga nih, dari The Matrix sampai The Matrix Revolution. Menurut Mas Yus itu sebenarnya perlu gak sih, dalam arti kayak di tembok terus kayak ada kayak apa slide istilahnya, gambar-gambar ya, atau istilahnya keinget itu sebenarnya itu diperlukan gak sih, atau istilahnya itu malah jadi kelemahan? Perlu sih sebenarnya. Jadi Footage-footage-nya. kayak mengenang flashback gitu kan. Kayak yang pertama kali dari awal cerita aja kan udah muter masuk ke timelinenya si Trinity, ke gap gitu kan sama para polisi. Terus kemudian tiba-tiba dia ketangkap sama Agent Smith. Tapi kan aslinya padahal nggak ketangkep. Nah dari situ tuh udah beda. Walaupun aslinya kan si Trinity itu kan kabur. Tapi di situ udah beda. Kayak dibikin konsepnya tuh ada yang beberapa yang sama, ada yang dibeda-bedain gitu, kayak masuklah ini timeline baru gitu loh, kayak dari timeline awal sebelumnya dimasukin dengan timeline baru. Sebenarnya itu perlu juga karena mengingat para penonton yang lama, yang terutama yang nonton trilogi The Matrix itu, kayak ada gambaran flashback dan kayaknya itu kita ada memori yang ingat, wah gila, wah ini nih, wah yang ini nih, kayak gitu, kayak jadi kayak memorable banget gitu. Kayak pas scene-nya si siapa si Thomas Anderson atau si Neo itu yang pas dia ketemu sama bosnya kan, nggak taunya kan si Smith tuh tiba-tiba kan masuk itu flashback, terus tiba-tiba flashback itu kayak wah keren banget sih gitu, kayak dimasukin masa sekarang sama masa yang lalu kayak gitu. Jadi menurutku itu perlu banget sih. Cuma ya tergantung dari para penontonnya nanti. Makanya kenapa saran kan kemarin kan kita dapat, saya tuh udah dapat undangan special screening ya waktu itu, nonton duluan gitu. Sorry, bukan yang mau ini. Tapi di situ aku tekanin ke teman-teman yang pada mau nonton, kalian rewatch dulu deh sebelumnya The Matrix trilogy-nya, karena ya itu dia karena di beberapa part di dalam film Resurrection tuh diselipin scene-scene yang dimana tuh ada di The Matrix 1, 2, dan 3. Terlebih lagi sama ketemu Oracle juga kan. Oracle, terus si Niobe ketemu yang udah tuanya. Kan orang nanti akan berpikir nih Niobe siapa gitu ya kan. Jadi ada inilah, lebih baik di rewatch ulang lagi gitu. Dan itu perlu sih tentu. Dan lucunya itu di sini ini justru klip-klip itu dianggap itu klip video games ya. Ini adalah video games nih dari yang dibuat oleh si Anderson ya, bener ya Mas Saska ya. Dan istilahnya sebenarnya konsepnya sih bagus sih menurut saya, dalam arti di mana memori itu dianggap istilahnya malah sengaja nggak dihilangkan nih oleh sang mesin, tapi malah istilahnya dibelokkan menjadi itu sebenarnya khayalan. Nah, itu kan jadi akhirnya kan kita bingung antara orang tersebut pasti akan bingung antara khayalan atau beneran terjadi. Apakah ini beneran games atau apa kejadian masa lalu? Yang itu sih konsepnya sih menarik sih. Nah, kalau menurut Mas Aska gimana Mas Aska? Nah, setuju sih, kayak konsep act-nya ya di bagian pertama ketika dikenalkan sosok Keanu Reeves itu udah menua, itu kan kita semakin penasaran kan, ini ceritanya mau dibawa kemana gitu. Itu lumayan tertarik, lumayan mencuri perhatian ketika awal-awal, oh ternyata Keanu Reeves ini udah move on dari era Revolutions, kemudian ketemu dengan Trinity yang ternyata udah berkeluarga. Ibaratnya, oh ini in reality
ternyata mereka ini bukan jodoh gitu. Itu cukup menarik gitu. Tapi ketika ada sosok Morpheus yang di apa ya, ibaratnya Ganti peran. rohnya Morpheus itu dimasuki ke salah satu aktor baru gitu kan, kebingungan itu loh yang mulai dari situ ada fase kita kebingungan makan pil biru atau merah itu beneran kerasa gitu. Ini yang bener yang reality yang mana, yang fiktif yang mana, yang dunia Matrix yang mana gitu loh. Itu yang dirasa kok lumayan rumit ceritanya. Bahkan ditambahkan beberapa sekuensnya itu sekuens lama dari gitu. Karakter-karakternya pun karakter-karakter lama. Itu yang bikin kesannya kok jadi kayak pengulangan ya. Ini 20 tahun berlalu kenapa sekuensnya masih sama ketika dimasukkan ke Zion. Maksudnya si Neo-nya masuk ke kolam, terus habis itu ada si cumi-cumi atau guritanya itu kan. Itu kan balik lagi ke awal. Nah kok diceritakan lebih awal lagi. Ini nggak ada konflik baru lagi gitu. Gitu loh kesannya. Ada satu karakter yang emang millennials yang warna biru, aku lupa namanya itu, dari tadi lupa banget. Seharusnya kan mungkin dia adalah sosok pengganti, penerusnya gitu. Si Bugs. Ya, si Bugs, sorry, Bugs Bunny yang benar-benar. Seharusnya karena kan ada Bunny-nya, betul. Benar. Si Bugs ini seharusnya yang jadi karakter sentrisnya aja gitu. Tapi kenapa mereka masih berusaha keras selalu ada Keanu di tengah gitu. Jadi kayak satu film Resurrections ini kayak mengulang kembali romansa si Neo sama Trinity yang membuat karakter-karakter yang sebenarnya oke, kayak Bugs dan satu geng lainnya yang seharusnya dapat spotlight, kayaknya mereka jadi suportif doang. Suportifnya si Neo sama Trinity ya aksi gitu loh. Dan endingnya pun akhirnya berubah genre jadi romance aja ini film. Jadi kayak romansa Neo Trinity, si Neo yang nggak bisa move on, akhirnya harus menghidupkan kembali Trinity. Inti ceritanya kan sebenarnya itu Resurrections. Tapi ya jelimetnya sampai 20 tahun sampai dia jadi pembuat game itu yang membuat alah kalau kalian mau ngomongin ginian mah nggak usah terlalu muluk-muluk, lanjutin aja direct ke yang dulu gitu. Itu yang membuat banyak kerumitan di situ deh. Ini ada romansa lumayan, ada adegan bonceng-bonceng. Kan biasanya kan gitu kalau romansa ya. Iya, Bonceng boncengannya pun motor. di belakang ya. Itu feminis sekali, itu suka itu. Nah, yang agak bingungnya juga pas waktu si Neo itu melihat Trinity, dia melihat sosok aslinya ya. Dalam arti dia kan dilihat apa pas waktu ada adegan dia ngeliat ke pantulan di mejanya kan itu sosok di dunia Matrix ya kan sebenarnya kan bukan dunia aslinya. Dan waktu si Neo juga di pantulan di komputer juga itu adalah sosok aslinya dia di sana tuh yang udah tua tuh. Nah, tapi kenapa si Neo itu bisa melihat Trinity itu sosok aslinya sih itu saya masih bertanya-tanya sih. Ada yang tahu gak? Wow, plot hole sekali ya. Ini baru nggak sekarang nih. Iya sih. Benar kan dia kan itu kan di dalam dunia Matrix harusnya dia itu melihat sosok yang dia tampil di dunia Matrix ya bukan dunia nyatanya seperti itu sih. Itu yang masih Iya, saya itu yang pas di restoran cafe itu ya, yang pas dia betul lagi berdua tiba-tiba di nggak pantulan. sengaja gitu kan kayak pantulan perempuan tua gitu ya. Pantulan yang perempuan berambut panjang warna Rambut panjang blondie ya. agak blondie. Terus Keanu Reeves kan yang pertama kali itu kan kelihatan di pantulan di komputernya dia kan di meja Ya, kerjanya itu kan yang pas betul. ada alarm seperti itu sih. Nah, kalau Mas Yus bilang nih sebenarnya ini permasalahan di film Resurrection ini apa sih sebenarnya ini? Kenapa kok gitu aja? Kenapa tuh? Kira-kira apa nih? Ya itu yang tadi dibilang Aska, sebenarnya ini jatuhnya kayak romance-nya si Trinity sama Neo lagi. Kita cuman diberbelit-belitin dengan adanya karakter baru Bugs, terus kemudian ada si Morpheus penerus gitu kan, yang dia mau jadi penerus Morpheus, terus teman-temannya juga awak-awak kapalnya Bugs gitu kan. Dan tambah lagi orang-orang Zion gitu. Tuh maksudnya yang pada intinya tuh cuma hanya pengen kembalinya si Neo dan Trinity jadi satu. Dan nggak tahu buat apa. Kan sekarang kan sebenarnya kan kayak Zion sendiri kan kayak udah berdamai dengan mesin. Dan istilahnya udah ada apa namanya sebutannya apa tuh yang campuran itu tuh ya yang kerjasama lah kita bilang.
Tapi kalau untuk kedepannya mungkin ini harus jadi pelajaran untuk PR untuk si Lana Wachowski sih, kalau memang dia mau nerusin Matrix Resurrection ini gitu ke depannya, karena ini oke, kita udah lihat si Neo dan Trinity kembali back to the Matrix ya kan. What next? Mau diapain lagi nih mereka berdua? Gitu dong maksudnya. Tapi kalau misalkan di Matrix Resurrection sendiri perjalanan dia mau nyatuin itunya, itu loh yang dibikin yang dibikin ya udah jangan sampai panjang-panjang gitu, nggak usah berbelit-belit, nggak harus ke Zion lah, nggak harus ke ini, walaupun dengan tujuannya dia pengen nge-flashbackin beberapa scene yang ada di dalam Matrix Trilogy gitu loh. Tujuannya mungkin itu, cuma tapi dipanjangin banget gitu kalau menurutku sih. Jadi kayak sempet lelah gitu loh, kayak yang yang waktu kita nonton itu loh Mas. Ketawa-tawa tapi lelah gitu. Tapi kalau ini nggak ketawa, cuman udah lelah aja di pertengahan gitu, kayak aduh nih mau kemana lagi sih Neo sama si Bugs sama teman-temannya ini ya kan, sama kru-krunya Bugs ini. Oh ke Zion, oh abis itu mau kemana lagi, balik lagi ke Matrix, oh ke ini lagi, ketemu lagi Smith, terus abis itu konsultasi lagi sama si agent siapa sih, iya si ini kayak balik lagi ke situ. Dan walaupun plot twistnya menurutku ya aku sih udah tahu nih, oh iya nih yang nanti akan jadi Casey Smith, oh ini nanti akan jadi si ini gitu kan. Tapi ya udah ngalir gitu aja gitu loh. Jadi oh ya udah oke, gitu. Sebenarnya sih ini sih menarik nih, dalam arti kalau kita tahu nih waktu itu kan di Revolution kan dibilang kan antara si arsitek sama si Oracle kan bilang apa ya, ini emang akan berulang kan waktu itu kan dia kayak sempat ngomong ya kalau nggak salah Mas Aska nama apa, bahwa ya ini bukan pertama kalinya nih dalam arti kejadian kayak gini dan akan berulang. Nah pertanyaannya adalah kalau dilihat di di Resurrection ini ada dua kemungkinan nih, dalam arti berulang, tapi istilahnya karena ini dunia Matrix harusnya itu ya sebenarnya itu misalnya Neo menjadi Neo yang baru itu ya orangnya bisa siapa aja, bisa diganti, nggak perlu Keanu Reeves. Sama seperti yang lain-lainnya kayak Agent Smith ataupun Morpheus. Nah itu sebenarnya itu kalau mau dibangkitkan lagi, kalau ini menurut pribadi saya nih ya, harusnya itu sekalian aja dibongkar dengan istilahnya dengan generasi baru dan istilahnya walaupun jadi betul semuanya fresh semua. Betul, jangan istilahnya si Neo sama Trinity sudah menua istilahnya dalam arti, tapi masih sosoknya dia, sedangkan yang lain kayak misalkan si Morpheus kok bisa beda. Nah seperti itu sih, padahal kan yang tadi itu kan yang seperti yang Mas kita tahu ini di Revolution kan si Neo sama si Trinity kan emang udah istilahnya udah meninggal, udah mati, di akhirnya. Dan akhirnya walaupun di alasannya itu nanti oleh komputer segala macam dibangkitkan kembali, menurut saya sih sebaiknya itu kalau untuk berpikir trilogi kedua ke depannya harusnya itu ya dengan pemain yang berbeda dan istilahnya supaya lebih menggait para penonton baru sih sebenarnya. Nah, sedangkan untuk kayak si Keanu Reeves atau Carrie Ann Moss itu mungkin itu ya tadi itu cuplikannya segala macam, atau jadi bintang jadi saya sekilas saja seperti itu sih. Nah, kalau menurut Mas Aska gimana Mas Aska nih dengan pemilihan yang misalnya tadi itu Agent Smith-nya kok dibedain, tapi kalau si Keanu-nya nggak dibedain. Nah, itu menurut Mas Aska gimana tuh? Bener banget. Jadi setelah 18 tahun trilogi yang udah lama banget kita tinggalkan, udah kita kerasa kayaknya udah saatnya kita nggak pakai Neo lagi dan kita udah nyaman lihat Keanu Reeves jadi John Wick kan gitu. Apa dia dibeli lagi gitu kan. Seolah di film ini juga dibahas kan. Si Neo ini adalah seorang legend. Legend di Matrix Universe gitu. Ibaratnya dia tuh udah disegani lah sama orang-orang baru, tikus baru gitu. Tapi karena konsepnya si pembuat Matrix ini konsepnya adalah circle yang selalu berulang-ulang, ini ada inkonsistensi ketika yaitu tadi Morpheus diganti, kemudian hampir semuanya diganti ya, termasuk Agent Smith yang udah ikonik dengan satu orang bisa jadi banyak itu. Kenapa
si Trinity sama Neo nggak dibuat fresh restart juga gitu yang kita pengen kan. Dan imbasnya pun ketika ada beberapa cast yang di recast atau misalkan dijadikan satu karakter baru, kan chemistry-nya jadi nggak ketemu ya antara misalkan Neo ketemu Agent Smith, tapi Agent Smith-nya mukanya muka baru, itu kan kita nggak punya rasa emosional ketika lama kita tidak bertarung, tapi ternyata orangnya bukan Agent Smith gitu. Jadi lama apaan ini, kayaknya kalian baru ketemu juga, jadi kita nggak ngerasa sentimental emosional yang wow, Smith lawan Neo lagi nih, rematch nih gitu. Kita nggak ngerasain itu gitu. Ketika Morpheus masuk, si Yahya Abdul Mateen masuk gitu, saya Morpheus ya ketika si Neo nggak percaya, ya kita juga nggak percaya dong gitu. Ya elah, enggak, ini bukan Morpheus ini, ya kamu cuma siapalah musuhnya Aquaman kan, gitu kan. Kita berusaha untuk Aquaman ya bermain ya kan emang udah ikoniknya si Florence Fishburne itu kan yang jadi Morpheus-nya. Ya, maksudnya harusnya kan kalau mau fresh restart ya tadi kita bahas fresh restart semuanya gitu. Kalau mau dijadikan Keanu Reeves legenda dan menjadikan karakter sentris, ibaratnya gini kayak rada jauh Naruto ya. Naruto ini kan karakter sentris, dia legenda. Ketika dia tamatnya udah jadi Hokage dan tamat, ketika mau lanjut ke ceritanya, hadirlah satu orang baru Boruto. Anaknya. Dan si Naruto memang ada, tapi sidekick gitu loh, dia di samping. Iya, betul. Ini harus di tengah gitu. Itu yang kita betul. Kenapa jadi Keanu sentris mulu? Kasih dong si Bugs ini the next legend, the one yang the one lah gitu, penggantinya si Keanu. Itu yang kita rasa ya yang dipilih. Kok Keanu menjadi terlalu sentris gitu, yang jadinya karakter-karakternya nggak ngeblend dan kita nggak ngerasa nilai nostalgianya kerasa banget. Enggak, jadi kesannya ya kita cuma kangen lihat Keanu pakai kacamata doang gitu. Jadi cukuplah jadi legend, nggak usah beraksi lagi gitu deh. Betul. Big disappointment, kekecewaan besarnya di situ. Apalagi udah ada neoisme ya, neoisme ilmu mempelajari Neo. Udah neoisme lagi. Itu udah ditukar. Tiba-tiba Neo-nya ada. Iya. Nah, ini sebenarnya ini yang salah satu yang menjadi pikiran saya juga adalah dikala si arsitek dan oracle itu ngomong bahwa ini akan berulang. Sebenarnya itu apakah akan selalu tanda kutip Neo atau ada tadi itu karakter baru si Buck yang akan menjadi pahlawan atau istilah yang akan jadi sesuatu yang kelainan lah kita ngomong. Seperti itu. Kelainan yang mengancam dari dunia mesin. Nah kan itu kan berulang-ulang itu kan bukan berarti bahwa sosoknya si Neo yang akhirnya itu rebirth lagi. Tapi kayak itu sosok siapa aja ya ada istilahnya ada satu program yang tanda kutip ya yang istilahnya yang jadi agak-agak anomali seperti itu. Nah itu sih kalau yang awalnya saya tangkap itu sih, dan sayangnya sih di sini ya tetap yang ngambil si Neo sih. Oke, nah Mas Yus, dari gaya pertarungan gimana nih kalau untuk yang Resurrection? Gaya battle-nya kurang sih. Terlalu biasa ya? Iya, be aja sih. Jadi nggak udah sering ketemu di film-film lain ya. Iya, itu dia. Kayak apa ya, yang mau balapan naik motor juga si Trinity sama Neo juga. Ya, gue udah lihat lebih dari itu. Fast Furious, wow, gitu ya kan. Bisa kalau mau di di comparein. Terus yang battle yang di bawah tuh yang tampol-tampolan yang pas dia dijebak ya kan. Pukulan gitu, tembak-tembakan udah banyak. Kan tembak-tembakan terutama ya di filmnya si Keanu sebelumnya, John Wick ya kan, kayak mana gitu ya kan, lebih sadis juga, lebih gila juga. Terus yang mana lagi actionnya? Ngindar-ngindar di Matrix yang sebelumnya. Enggak. Ya? Terus kalau yang apa yang cepet-cepet udah ada The Flash ya kemarin ya. Yang The Flash-nya itu yang terjebak. Promotionnya udah bagus. Ada apa lagi coba? Kan waktu pas zaman eranya 2003 itu yang pas 2003 999 yang pertama kali twistnya si siapa sih Neo itu bisa terbang kan di endingnya, anjir Superman kalah ini gitu kan, pikirnya udah langsung gitu, Dragon Ball. Ya
Iya kayak gitulah, kayak Goku ya kan. Tapi kan kalau Goku kan pakai awan kinton, kalau dia kan cuma terbang begitu doang ya kan, keren banget. Kan itu kayak euforia waktu pas kita pertama kali tahu gitu. Tapi setelah sekarang kita udah lihat ada Superman, ada Iron Man, ada whatever lah yang bisa terbang. Jadi buat apa gitu loh, kayak kurang. Ada Captain gitu. Marvel. Iya ada Captain Marvel. Jadi lah ya udah gitu aja. Ya udahlah, oke, cuma buat just apa ya, kalau kata Aska ya memori kita bisa ngeliat Neo dan Trinity lagi. Cuma memang sebenarnya saya setuju juga sama Aska kan. Ini memang nggak perlu lagi dijadiin karakter center gitu ya kan, si Neo bahkan si Trinity. Ya udahlah, mereka tuh udah kayak mending backside-nya aja, kayak nggak kasih lah siapa gitu, termasuk si Bugs mungkin ya kan. Kenapa dimunculin si Bugs di awal kalau misalkan emang awal mau disenterinnya makanya Neo ngapain gitu loh kan. Kalau seandainya si Bugs dimunculin di awal ya berarti wah kita nih tahu nih, berarti ada karakter baru yang akan ditonjolin lagi sama si Lana sendiri ini. Ternyata kagak. Ya sudahlah. Gitu, kita ikutin aja gitu. Apalagi si Bugs ada ngomong ya, saya itu waktu itu melihat engkau, Iya, dengan wajah yang berbeda, gimana gitu ya kan? Gak jelas juga Bugs itu ada di mana, di Matrix apa di dunia nyata. Betul, kayak di dunia nyata ya kan. Kayak sih itu di Matrix itu. Nah itu kan kayak kita ngomong kayak ini Hawkeye, pas waktu si Kate Bishop ngeliat si Hawkeye melawan apa itu kan, wah terinspirasi. Kita pikirnya akan disorot seperti itu. Betul, kayak dikasih ini loh peran penting di The Resurrection ini, walaupun memang kalau nextnya mungkin itu Bugs akan penting, tapi nggak tahu akan jadi center atau emang backside-nya si Neo sama Trinity. Sekarang kan mereka udah balikin nih Neo sama Trinity. Ya itu yang tadi aku bilang, what next? Mau apa selanjutnya gitu. Mereka tuh akan diapain tuh Neo dan Trinity. Entah mau dibikin raja kah di Zion gitu ya kan. Nyuruh-nyuruh orang gitu ya kan. Gak tahu kan, kita gak tahu. Gitu dan konflik. Dan lagi ACS-nya loh. ACS-nya ngeselin juga. Kenapa? After credit scene-nya. Oh, oke, after credit scene-nya. Itu nyambung ke Sonic Hedgehog kali. Hedgehog Tricks, bukan Cat Tricks. Hedgehog Tricks. Hedgehog. Nah, tadi itu ya nggak tahu nih si Bugs sayangnya itu bukan jadi center, tapi jadinya korek api. Kalau center kan jayus banget. Romantiknya dia. Romantik. Oke. Mas Aska gimana Mas Aska, kalau dari segi tarungnya apakah ada yang sesuatu yang berkesan, atau istilahnya sama kayak Mas Yus ataupun sama kayak saya, istilahnya kok ini kok mungkin terlalu, kalau saya pribadi sih mungkin terlalu berharap. Dulu kan Matrix kan terkenal dengan sesuatu yang berani tampil baru. Bahkan di Revolution pun dia bertarung dengan gaya tanda kutip ya, gaya Dragon Ball. Kita sempat ngomong harusnya Dragon Ball itu kayak gini istilahnya. Nah, kita ngomong tuh karena kita terkesima ini nih Dragon Ball harusnya kayak gini. Nah, tambah lagi yang 1000 bayangan itu ya kan, yang banyak gitu ya kan, lawan satu itu oke banget. Itu di tahun 2003 nggak ada itu, belum ada hero itu, baru mereka doang. Betul. Euforianya tuh udah berasa banget di situ. Dan memang setuju sih, Revolution udahlah mendingan juga nggak usah gitu, karena di Reloaded udah maksimal, udah max banget dah udah pokoknya. Tapi diterusin lagi di Revolution biar jadi trilogi kali ya gitu. Biar panjang, cuan. Zaman dulu kan juga cukup. Aduh. Nah, kita kembali ke Mas Aska nih, kesian nih. Tentu ngomongin aksi ya, tentang apa sih yang baru gitu. Memang nggak ada aksi-aksinya, emang udah setelah 18 tahun berlalu ya udah banyak yang mengupgrade gitu. Mengupgrade apa yang dilakukan Matrix di film-film superhero atau film action lainnya, udah sering banget. Jadi bukan hal yang baru, bahkan ketika mereka punya konsep masuk ke sebuah metaverse dan dengan XP segitu kayaknya terlalu receh gitu. Kita butuh sesuatu fantasi yang lebih liar ketika masuk ke metaverse, dan kok mereka nggak berkembang gitu loh dari segi inovasi aksi, itu mereka nggak punya sama sekali gitu. Jatuhnya kayak RPO ya Kak. Ya, tapi kalau dari segi aksi emang kurang, tapi dari segi visual patut diapresiasi sebenarnya ya, dari CG. Nah, itu mereka lebih
bagus kemasannya ketika waktu kita dulu kan murah ya, kelihatan jelek gitu ya. Zionnya gimana, terbang-terbangannya gimana, atau ketika itu mereka berhasil mengupgrade ketika di Resurrections. Wow, ternyata ketika Zion Universe-nya dibuat seperti itu lebih keren. Ada creature-creature The Machine yang bisa bersahabat dengan manusia. Itu kan, wah ini udah kemajuan. Itu yang hal positif di Matrix Resurrections gitu. Dan mungkin kok aksi ada satu yang menarik ketika di ending ya, pakai spoiler, ketika Trinity ngegendong terbang si Neo itu oke loh sebenarnya. Maksudnya ketika mereka terjun dan ngegantung itu lumayan loh. Dari segi aksi. Tapi sayangnya itu ada di ending gitu. Kenapa nggak ketika mereka di tengah-tengah atau di third act, ketika mau ngelawan perang besar itu, kenapa nggak dimunculkan banyak? Bahkan malah jadi bahan bercandaan, Keanu-nya, Neo-nya nggak bisa terbang, itu kan lumayan mengecewakan gitu. Kita menurutku Neo terbang gitu, ya nggak bisa terbang dia, kampret gitu kesannya, kecewanya, aduh gitu. Padahal udah ngambil kuda-kuda ya kan, begini set, I can fly, udah begini lagi. Bangke. Kenapa kan jadi bercandaan, padahal kalau dia punya formula Superman gitu, mungkin bakalan lebih epic dan momen nostalgianya akan lebih maksimal. Wow, ternyata Neo masih bisa terbang gitu. Kesempatan, betul. Ya, ternyata ya udah jadi tua aja. Gitu. Bener jadi sih. Kayak usang. Ya. Nah itu sih dalam arti kalau mau istilah kita ngomong swap, gender swap, dalam arti yang kali ini nih istilah sang penyelamatnya itu adalah wanita, ya nggak apa-apa. Tapi dalam arti ya tadi itu harusnya itu pensiunnya itu pensiun secara baik-baik seperti itu sih, dalam arti tadi itu di belakang istilahnya ngasih istilahnya ngasih ilmu, pengalaman dan lain-lain. Jangan lah kita bilangnya ke Bugs yang mungkin yang awalnya itu ya mungkin sih kalau masih yakin sih semoga sih si Bugs yang jadi beneran, atau si Bugs itu cuman sebagai white rabbit doang, cuman sebagai penunjuk doang kali. Memang di sini ini dia itu hanya sebagai rabbit aja yang untuk supaya di follow sama si Neo-nya, jadi nggak ada maksud apa-apa dia terlatih. Oke. Ini juga sebenarnya itu ini juga ajang nostalgia untuk ngeliatin apa para pemain-pemain lamanya ya, dalam arti dari si Niobe. Aduh sayang itu Monica Bellucci nggak dibuat nggak masuk lagi ya. tetap menyebut Monica Bellucci. Ya, sangatan sama ini ya, sama Hayek ya sebenarnya ya. Iya, 11-12 ya. Ya nanti kan harusnya kan ya panggil lah seperti itu. Atau misalnya Hugo Weaving itu mungkin kayak sekilas gitu, kayak apa, kayak ada glitch gitu, tiba-tiba mukanya Hugo Weaving. Seperti itu sih. Benar. Ini sih mirip-mirip kayak Nightmare juga tuh, di kala waktu itu Nightmare itu dibilang apa, oh ini cuma film doang nih si Freddy Krueger, kan ada kan Wes Craven kan ada saatnya pas dia bikin film kayak gitu kan. Nah ini mungkin ngambil kayak gini, oh nih apa Matrix ini ternyata itu cuma game aja. Sebenarnya tadi yang saya bilang itu benar, maksudnya ini menarik karena memanipulasi pikiran, mana yang waras mana yang enggak. Bayangin itu pas dia nembus kaca, si analisnya sempat ngomong, oh ini cuman khayalan kamu aja itu kan. Wow, itu untuk orangnya itu kan, kalau kita jadi Neo juga mikir, aduh, apa gue yang benar, apa dia yang benar, apa ini gue... Apa ini sampai berulang-ulang kali minumin pil biru kan itu, awalnya kan sekali, terus sekali lagi, ini sekali lagi, lama-lama tiba-tiba banyak kan, jadi kayak gue depresi banget sama hidup ini, gue di mana gitu ya kan, gue ada di realita mana gitu, sampai dia berpikir kayak gitu kan, dan bahkan ngelihat obat warna biru aja sampai beringat-ingat pil biru kan, pil biru itu kan mereka ya merefresh lagi kan dari awal, restart gitu kan. Nah, restart dari awal. Nah itu bagus bener, itu bagus tuh, itu bisa dimainin konsep istilahnya pikiran istilahnya tanda kutip kewarasan dari si Neo-nya itu, Anderson-nya itu sebenarnya bisa sih itu. Cuma ya tadi itu sayang sih, ini benar-benar sayang sih. Mungkin
saya nggak tahu nih, mungkin apa karena saya terlalu ekspektasi ya dalam arti ya. Dalam arti setidaknya itu berekspektasi ya mendapat sesuatu yang baru, mendapat istilah CGI yang wah, yang istilahnya yang kayak waktu itu kan kayak The Matrix atau The Matrix Revolution kan itu kan benar-benar fenomenal zaman dulu tuh. Nah, ini saya menantikan nih apa nih yang baru nih dari Wachowski nih. Oke, oke. Nah, Ternyata. Oke, Mas Aska, Matrix yes. Resurrection ditonton atau Hmm. diam langsung saya atau diam langsung gimana Oke. gimana? Ini sebenarnya udah sempat diomongin sih. Matrix itu kayak reuni SD gitu loh. Kita udah pernah mengalami kan. Ya kalau mau datang ke reuni SD atau nostalgia silahkan. Tapi kalau enggak pun sebenarnya nggak apa gitu. Ya kan. Tapi kalau kalian emang pengen dengan nuansa barunya Neo seperti apa, pengen kangen gitu, silahkan lah, nggak apa-apa. Masalahnya kan Hollywood belakangan ini emang lagi trennya reboot, lagi trennya memakai IP lama dimasukkan kembali gitu loh. Banyak momen-momen nostalgia kayak Spider-Man lah, Ghostbusters lah, nanti ada Scream, nanti kedepannya ada apalagi punya IP-IP era-era kita kecil lah gitu. Dibawa semua gitu, cuman mungkin Ghostbusters ada lumayan lah, ada momen-momen nostalgiknya yang kita dapat ya karena posisi sentrisnya sekali lagi bukan si Ghostbusters lama gitu. Harusnya pengennya sih Matrix bukan harusnya kayak gitu loh. Neo-nya hanya kelibet di tengah, di akhir gitu. Kenapa ada di awal sampai akhir jadi plot utama itu yang mengecewakan. Jadi kalau kalian pengen nonton Matrix ya lebih baik kalian nonton 3 yang pertama dulu sama kayak kata Yuzu. Jadi lebih baik kalian ngerti knowledge tentang apa itu Matrix baru nonton. Jadi daripada kalian banyak tanya, kalian banyak kecewa atau banyak kebingungan di tengah jalan ini siapa itu siapa, taunya cuma Mas Nunu doang, itu yang bahaya gitu. Nanti akan menurunkan ekspektasi kalian atau langsung ngatain asal jelek gitu. Yang nggak jelek-jelek amat karena film ini visual effects-nya oke, sinematografinya oke, cuman karakter sama ceritanya yang amburadul sebenarnya. Jadi ampas-ampas nyaris nggak bisa terselamatkan lah, tapi ya Allah gitu. Ya kalau mau nonton dengan duduk santai makan popcorn, wah meledak, wah keren gitu, silahkan. Tapi kalau dengar cerita, pengen didongengin dengan cara yang bagus, ini bukan film yang bagus didongengin lah. Be wise aja deh. Merah atau biru, nonton apa enggak gitu. Saya milih yang ungu karena banyak yang ungu sekarang, Mas. Dari Yuni, dari Hawkeye, semuanya ungu. Boleh. Overthinking nanti. Overthinking. Oke, kalau Mas Yus gimana Mas Yus untuk film ini gimana? Ya, udah dijawab sama Aska. Mungkin cukup nambahin aja. Ya, kalau memang pengen ngelihat mereka berdua lagi beraksi, ya walaupun gak ada aksi banget ya. Gak ada aksi banget gitu. Tapi maksudnya kalau kangen gitu akan kehadirannya Neo dan Trinity di dalam dunia The Matrix, ya silahkan tonton. But before that, please rewatch the trilogy. Yes. Itu aja. Sama jangan lupa nonton Animatrix ya, karena Animatrix itu kumpulan dari animasi-animasi yang keren tuh yang berhubungan dengan dunia Matrix juga. Oke. Nah, ini juga saya juga merasa nih film ini sebenarnya itu punya istilahnya suatu mungkin ya istilahnya harusnya bisa menjadi sesuatu tontonan yang bisa lebih keren atau istilahnya ceritanya itu bisa lebih digali nih. Jangan hanya berputar-putar pada nostalgia aja, menggali nostalgia, klip-klip segala macam. Menurut saya itu harusnya itu ada yang lebih lagi nih yang bisa digali dari istilahnya dunia mesin, dunia manusia. Terus sekarang kan dikasih tahu bahwa dunia mesin sama manusia ini sudah mulai baikan nih, sudah saling menguntungkan, sudah saling bisa kerjasama. Nah, sekarang nih di sini nih yang menurut saya ini masih belum jelas adalah konflik utamanya dari film The Matrix Resurrection ini ya cuma tadi itu menyelamatkan
dari si Trinity aja. Maksudnya itu kan nggak ada konflik besar ya, nggak ada konflik permusuhan dengan mesin lagi. Seperti itu sih. Ini bagi saya mungkin ini yang agak disayangkan seperti itu sih. Oke, oke, oke. Nih thank you banget nih Mas Aska, Mas Yus nih untuk ngobrolin Matrix Resurrection nih. Ya kita nggak tahu nih ke depannya apakah akan dibuat trilogi atau istilahnya hanya stop di sini aja nih. Tapi ya kita berharap. Usul judul mungkin Matrix Regeneration. Itu mungkin make sense ya. Tapi kalau nggak tahu terserah nanti mau dibahas atau apa enggak. Matrix Reborn. Matrix Reborn. Matrix Reborn 1-2. Waduh, Matrix Reborn. Aduh. Ya udah nanti saya coba itu deh. Saya coba direct message deh ke Mbak Lana. Kalau beneran sampai didengar, wah gila happy kali kita. Ini saya kasih contoh nih, ini ada nih film Reborn nih, belajar dari sini mungkin gitu. Benar. Oke, Mas Aska, Mas Yus, thank you banget nih ya untuk ngobrol ini. Semoga kita bisa ngobrolin film lainnya. Oke, see you. Bye.